Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai pembelajaran mapel informatika kelas 8 dengan bahasan jaringan komputer. Sebelum itu, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Siswa-siswi SMP Negeri 2 Balongbendo kelas 8, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, kemudian diberikan kecerdasan sehingga mudah memahami pelajaran yang akan kita bahas ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mungkin di sini kalian sudah pernah mendengar tentang jaringan komputer. Nah, sebagai contoh jaringan komputer yang banyak digunakan di dunia pendidikan yaitu adanya UNBK, kemudian AKM, di mana menggunakan komputer sebagai media untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Jaringan komputer yang lebih sederhana, kalau kalian ke warung kopi, ke kafe atau toko-toko tertentu yang menyediakan layanan WiFi gratis. Nah, itu adalah contoh kecil fungsi dari jaringan komputer. Nah, untuk itu mari kita bahas tentang jaringan komputer ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian komputer. Memahami tujuan dibuatnya jaringan komputer. Mengetahui manfaat dari jaringan komputer. Mengetahui jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Yang terakhir, memahami jenis-jenis jaringan komputer. Sekarang pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Nah, intinya adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Itu bisa dikatakan dengan jaringan komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer. Nah, tujuannya adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim yang disebut transmitter dapat sampai ke penerima yang disebut receiver dengan tepat dan akurat. Tadi di sini informasi atau data itu bisa berupa gambar, teks, suara, atau yang lainnya dalam bentuk digital. Nah, ini adalah tujuan dibangunnya jaringan komputer. Kesimpulannya adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai ke penerima dengan tepat dan akurat. Kemudian kita lihat skema gambar ini. Ini adalah bentuk jaringan komputer. Kita lihat di sini. Yang bergambar bola dunia ini adalah internet. Yang ini adalah bisa jadi modem maupun access point. Kemudian dari access point ini memancarkan WiFi yang bisa diakses oleh komputer ini, desktop, kemudian laptop, smartphone, ini adalah tablet atau pad biasanya. Nah, ini semua perangkat ini bisa terhubung antara satu dengan yang lain, saling menerima dan mengirim data melalui alat router ini atau access point ini yang disambungkan dengan jaringan internet yang dilambangkan dengan bola dunia. Nah, seperti ini gambaran dari bentuk jaringan komputer secara sederhana.
Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Kedua, melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Ketiga, dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Bahkan internet ini jaringan komputer di seluruh dunia. Yang keempat, dapat mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan atau biasa diupload sebutannya melalui suatu jaringan, semisal adalah internet. Nah, ada 4 manfaat umum di mana dibangun sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, perangkat keras jaringan komputer. Apa sih perangkat keras jaringan komputer? Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan itu sendiri, seperti berbagai sumber daya, berkomunikasi, bertukar data, dan sebagainya. Bapak, kalian perhatikan, ini adalah perangkat keras jaringan komputer yang umum dipakai di sekitar kita. Yang pertama adalah LAN card. LAN card ini dipasang di komputer desktop. Kalau di laptop, kalian lihat di sisi kanan atau sisi kiri ada lubang kotak, itu namanya untuk tanjapan soket RJ45. Itu dinamakan LAN card. Local Area Network Card atau kartu jaringan lokal area. Ada hub, bentuknya ini berisi lubang-lubang. Nah, lubang itu dinamakan port. Terus di sini ada access point yang berguna untuk memancarkan signal atau wifi-nya supaya kita bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Terus ada router yang hampir sama dengan hub. Di sini ada kabel LAN, di mana kabel ini menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain atau komputer dengan perangkat hub, router maupun access point maupun LAN card. Nah, bentuknya kabel LAN seperti itu. Perangkat lunak jaringan komputer. Di samping ada perangkat keras, di sini juga ada perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Yaitu salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti agar dapat melihat, mengetahui host mana yang terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya. Nah, perangkat lunak ini bentuknya adalah software. Software ini bisa berbayar, bisa tidak, bisa software tersebut masuk pada sebuah perangkat keras juga, seperti contohnya mikrotik. Nah, contoh perangkat lunak pada jaringan komputer ada mikrotik, Angry IP Scanner, ada Dude, Microsoft Network Monitor, Nmap, kemudian OpenMS, Advanced IP Scanner, Network Miner, dan mungkin banyak yang lain yang bisa digunakan dan bisa di-download secara gratis. Jenis-jenis jaringan komputer dan pengertiannya. Kalau tadi kita sudah membahas manfaat, kemudian perangkat lunak, perangkat keras. Nah, sekarang kita membahas jenis-jenis jaringan komputer yang digunakan pada umumnya di sekitar kita. Nah, di sini jenisnya itu dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis atau letak dibedakan menjadi 1. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan kecil, misalnya satu ruangan, satu sekolah, satu kantor, kemudian satu perusahaan, atau satu warnet.
Nah, seperti dalam satu sekolahan itu dinamakan LAN karena di sini bentuknya adalah lokal. Nah, LAN sendiri singkatan dari Local Area Network. Yang kedua, jaringan MAN atau biasanya kepanjangannya adalah Metropolis Area Network. Merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Misalnya jaringan telepon lokal, sistem telepon satu daerah, misalnya satu provinsi, satu kabupaten, atau satu kota, satu Surabaya, satu Sidoarjo, hanya jaringan ini hanya terikat dalam satu kota saja. Ini disebut Metropolis Area Network. Nah, jaringan WAN, Wide Area Networking. Nah, ini merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Biasanya ini contohnya adalah miliknya PT Telkomsel, jaringannya PT Indosat, GSM yang lain-lain. Ini tingkatnya adalah seluruh dunia atau jaringan WAN, Wide Area Networking. Baik, itu berdasarkan letak atau geografis ada 3. Selanjutnya, berdasarkan distribusi atau sumber informasi data dibedakan menjadi jaringan terpusat. Nah, jaringan ini dari komputer klien dan server yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer atau server. Terus, jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Nah, ini jaringan terdistribusi ini terdiri dari beberapa server. Tapi kalau jaringan terpusat, komputer server dan klien itu di mana komputer kliennya berfungsi sebagai perantara. Itu bedanya. Jadi kalau terdistribusi ada beberapa server, kalau jaringan terpusat hanya satu server. Lanjut, berdasarkan peranan komputer dalam proses data. Ada jaringan klien server. Nah, jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien, di mana komputer yang akan menjadi komputer server walaupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Kesimpulannya, jaringan klien server itu server sebagai penyedia informasi, kemudian klien atau komputer klien ya ini mengakses data dari komputer server. Sekarang jaringan peer to peer. Nah, jaringan ini tidak ada komputer klien maupun server. Semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan, sehingga semua komputer berfungsi sebagai server sekaligus juga klien. Nah, peer to peer ini tidak ada yang menjadi pusat data, semuanya pusat data sekaligus semuanya adalah pengguna data. Kemudian berdasarkan jenis topologinya, ada topologi jaringan topologi ring, jaringan komputer topologi bus, star, mesh, dan tree. Coba ini diperhatikan bedanya. Ini adalah topologi ring seperti cincin. Kemudian ini adalah topologi bus. Kemudian ini adalah topologi star. Yang tengah-tengah itu bukan komputer tapi switch hub. Kemudian ini topologi mesh seperti bintang. Yang terakhir adalah topologi tree, di mana server mungkin diakses oleh satu hub, diakses hub yang lain. Kemudian di situ ada komputer-komputer yang terhubung. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan media transmisi data. Jaringan komputer dibedakan menjadi satu, jaringan berkabel atau wired network.
jaringan ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan atau kabel LAN. Ada jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, jaringan menggunakan media berupa gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya kita sebut sinyal itu. Jadi sinyalnya wifi-nya mana? Nah, ini namanya jaringan nirkabel. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer dalam suatu jaringan. Jadi menghubungannya menggunakan perangkat wifi. Nah, itu adalah pengertian singkat tentang bagaimana jaringan komputer dalam gambaran secara umum. Nah, anak-anak sebagai pelengkap materi nanti silakan dibuka Google Classroom-nya. Di situ saya sampaikan materinya juga. Tetap semangat dan jangan lupa terus belajar dan berlatih. Jaga kesehatan, jangan lupa kita tetap jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.